Katanya, sarapan itu waktu makan paling penting dalam sehari. Tapi, emang beneran gitu? Atau jangan-jangan malah sebaliknya? Oke, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar tuntas salah satu saran kesehatan yang paling bikin heboh. Nggak sarapan. Ini tuh cuma mitos atau emang ada metodenya? Sarapan terbaik adalah tanpa sarapan. Pasti sering banget dengar kalimat ini kan? Rasanya udah kayak mantra wajib di dunia diet dan kebugaran yang janjinya sih bisa bikin berat badan turun dan badan jadi lebih sehat. Pertanyaannya, apa aturan satu ini beneran cocok buat semua orang? Emangnya tubuh kita semua sama? Nah, jawabannya ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira. Yuk kita bedah bareng-bareng. Biar lebih jelas, kita bakal bahas 5 hal penting. Mulai dari mitos dan fakta soal sarapan, terus kita kenalan sama konsep jendela makan. Kita juga lihat bedanya buat si tipe pagi dan tipe malam, gimana cara sarapan yang benar kalau memang mau sarapan, sampai ke pemahaman kenapa diet itu seharusnya jadi gaya hidup. Oke, poin pertama dan paling dasar yang harus kita pahami, nggak sarapan itu bukan tujuannya. Itu cuma alat, salah satu metode. Tujuan utamanya adalah menciptakan jeda waktu biar tubuh kita bisa istirahat dari mencerna makanan. Ujung-ujungnya, ya buat kesehatan kita secara keseluruhan. Kalau bahasa ilmiahnya, metode ini namanya Time Restricted Feeding atau disingkat TRF. Anggap aja kita lagi ngasih jam kerja buat sistem pencernaan kita. Jadi fokusnya bukan lagi soal apa yang kita makan, tapi lebih ke kapan kita makannya. Nah, disinilah konsepnya jadi seru banget. Kita masuk ke intinya TRF, yaitu jendela makan. Inilah aturan main yang sebenarnya, yang ternyata jauh lebih penting daripada sekedar melewatkan sarapan doang. Coba deh kita lihat kebiasaan kita sehari-hari. Sebagian besar dari kita tuh makan atau ya ngemil hampir sepanjang hari kan. Jendela makannya itu bisa 16-18 jam. Artinya apa? Pencernaan kita kerja rodi, hampir nggak pernah istirahat. Nah, tujuan dari TRF ini adalah untuk membalikan kebiasaan itu 180 derajat. Jadi targetnya adalah memadatkan semua kalori yang kita makan dalam satu hari ke dalam jendela waktu cuma 6-8 jam. Sisanya gimana? Ya biarkan tubuh kita puasa, memperbaiki sel-selnya, dan istirahat. Sesimpel itu sebetulnya. Oke, pertanyaannya sekarang. Jendela makan 6-8 jam ini bagusnya kapan? Pagi, siang, atau malam? Nah, ternyata ada 2 pendekatan utama, dan masing-masing punya plus minusnya sendiri. Nah, ini dia pilihan klasiknya. Mau ikutin jam biologis tubuh atau jam sosial kita? Kalau makan lebih awal, itu sejalan banget sama ritme alami tubuh. Bagus buat insulin. Tapi, makan lebih malam seringnya lebih gampang nyambung sama jadwal kerja dan acara kumpul-kumpul. Poinnya adalah, nggak ada yang 100% salah di sini. Terus gimana dong kalau kamu tim yang tetap mau sarapan? Nggak masalah sama sekali. Yang penting itu bukan apakah kamu sarapan, tapi bagaimana cara kamu sarapan. Yuk kita lihat strateginya. Kuncinya ada di urutan makan. Awali dengan protein dan lemak sehat, ini penting buat ngirim sinyal kenyang ke otak. Habis itu, tambahkan serat dari sayuran. Nah, karbohidrat ditaruh di paling akhir. Urutan ini ngebantu banget buat ngontrol lonjakan gula darah. Kenapa sih protein ini jadi bintang utamanya? Soalnya dia ini punya 3 kekuatan super. Bikin kita kenyang lebih lama, bantu bakar kalori lebih banyak pas dicerna, dan yang gak kalah penting, kebanyakan dari kita itu kekurangan protein. Coba deh targetkan 30-50 gram di waktu makan pertama, itu bisa jadi game changer banget. Nah, semua metode dan strategi tadi sebenarnya membawa kita ke satu kesimpulan yang paling penting. Ini bukan lagi soal trik diet jangka pendek, tapi soal mengubah cara kita berpikir secara mendasar. Coba dibayangin, ini tuh analoginya keren banget. Kita kan belajar kecerdasan finansial buat ngatur duit ya kan? Nah, sama halnya kita juga butuh kecerdasan kesehatan. Maksudnya gimana? Kita jadi tahu kapan waktunya investasi, yaitu makan makanan bergizi. Kapan waktunya nabung, yaitu dengan puasa. Dan yang paling penting, kita bisa fleksibel, menyesuaikan strategi tergantung kondisi hidup. Jadi nggak kaku, nggak cuma ikut-ikutan aturan aja. Intinya sih ini, lupain kata diet sebagai program yang ada tanggal mulai dan selesainya. Pola makan yang sehat itu harusnya jadi bagian dari gaya hidup kita. Sesuatu yang bisa kita jalani terus-menerus, fleksibel, dan bahkan kita nikmati. Jadi, kami mau tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Bukan lagi diet apa yang harus gue ikutin, tapi gaya hidup sehat seperti apa sih yang mau gue bangun buat diri gue sendiri. Karena pada akhirnya, jawaban terbaik itu bukan dari kami, tapi dari pemahaman kamu tentang tubuhmu sendiri.